Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam guys. Apa kabarnya di malam hari ini? Semoga selalu sehat walafiat ya. Senang sekali malam hari ini Afiq bisa menemani Sobat Mahardika dalam program kesayangan kita. Apalagi kalau bukan di Talenta, Taman Lentera Cinta, yang siap memberikan informasi menarik, lagu-lagu hits 2019, 2020, 2021 tentunya yang pasti top hits kita. Silahkan untuk Sobat Mahardika yang pengen bergabung di 085 719 959 959, atau boleh juga telepon 0342813832. Seperti biasa, kalau di hari Rabu di Talenta pasti ada yang baru yang datang di studio. Malam hari ini kita akan bahas seputar gebrakan Kang Mas Diajeng 2021 untuk Parekraf Kota Blitar. Sudah hadir di studio Mahardika FM Kang Mas dan Diajeng Kota Blitar tahun 2021. Yang pertama kita sapa bareng-bareng ada Dwiki Afian. Halo, selamat malam Kang Mas Dwiki. Selamat malam warga Blitar dan sekitarnya semuanya. Alhamdulillah baik. Ini tadi dari mana? Dari rumah atau dari kantor? Tadi kebetulan sore baru rapat bersama teman-teman Kang Mas Diajeng yang lainnya. Wow, berapa hari ya? Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, 4 hari dinobatkan. Kurang lebih. Sudah ada rapat ya? Iya, kita langsung bergerak. Bergerak cepat, itu nanti yang akan kita bahas. Tidak sendiri, Kang Mas Dwiki ditemani pasangannya, ada Diajeng Sani Vera Cantika. Selamat malam. Selamat malam warga Kota Blitar. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Luar biasa. Makna dari Sani Vera Cantika apa nih? Aduh, sebenarnya nama ini tuh bersangkutan sama orang tua saya. Jadi orang tua saya itu ayah saya terutama bernama Sony. Dan saya kebetulan lahir anak perempuan dan diberi nama Sani gitu. Terus jadinya ada ide lagi dari mama saya itu Vera, jadi ditambah Sani Vera. Cantikanya? Cantika itu sebenarnya harapan dari kedua orang tua saya. Semoga anaknya cantik gitu. Jadinya lahirlah kayak gini. Cantik dong, sudah dinobatkan menjadi Kang Mas Diajeng Kota Blitar. Selamat ya BTW. Terima kasih. Gimana rasanya? Rasanya pastinya cukup awalnya tercengang ya, tercengang, kaget, seneng, dan pastinya bersyukur juga bisa ada di posisi ini karena memang gak gampang ya untuk bisa mendapatkan gelar ini, utamanya untuk Kota Blitar tercinta ini. Kalau untuk Diajeng gimana? Nyangka nggak jadi pemenangnya? Atau sebenarnya kalau dibilang nyangka atau tidaknya, pasti kita berusaha buat yang menjadi yang terbaik ya. Betul. Punya tujuan itu nggak boleh setengah-setengah dong pastinya. Kalau mau udah terjun, udah masuk itu harus pasti mau jadi yang terbaik gitu. All out ya. All out harus gitu. Tapi kalau dibilang nyangka atau tidak, jujur aja tidak senyangka Diajeng gitu. Siapa lagi kayak pasti dikenal banyak orang, jadi punya perasaan bangga tersendiri juga lah sama diri sendiri. Tapi BTW anyway busway guys, kalau boleh tahu kalian tuh sibuknya apa sih selain menjadi Kang Mas Diajeng ya? Sebelumnya nih kalian apakah sudah kerja atau gimana? Kalau dari saya sendiri, saya tuh masih pelajar SMA, masih kelas 2 SMA. Jadi ya kesibukannya mungkin masih sekolah, kemudian ada bimbingan belajar mungkin di luar sekolah. Cuman yang hal-hal kecil ringan kayak gitu sih Mas Afiq. Kelas 2 ya? Iya. Tapi emang hobi organisasi atau seperti apa? Justru malah cari kesibukannya di organisasi, tapi belum menjadi hobi yang gimana sih, masih awal-awal juga ini mas terjun ke organisasi. SMA mana? SMA Negeri 1 Blitar. SMA Negeri 1 Kota Blitar. Halo warga Semasa. Kalau Kang Mas Dwiki, kesibukannya apa nih dulu? Sebelum mendaftar di Kang Mas Diajeng ini, kebetulan saya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang dan sekarang semester akhir, jadi mungkin seumuran ya kita. Seumuran. Nah, itu kemudian ada freelance di luar juga, seperti video editor, foto editing, kayak gitu-gitu. Dan sekarang tentunya pastinya sibuk di Kang Mas Diajeng. Jurusannya? Ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi sama kayak saya, cuman kita beda ya. Kamu di Malang, aku di Tulungagung. Oh iya. Aku udah lulus, kamu masih skripsi. Iya, masih skripsi sekarang. Aku udah kering, kamu baru nyebur. Bener. Baru nyebur. Oke, enggak nyantai ya. Baik Sobat Mahardika, sekali lagi untuk kalian malam hari ini yang pengen memberikan pertanyaan kepada mereka berdua, langsung aja tuliskan pertanyaan kalian di live chat kita Radio Mahardika live YouTube channel. Di sana pasti akan kita bacakan komenan apapun yang kalian sampaikan di sana. Boleh ucapan selamat atau mungkin dari keluarga, tadi sudah dibilang kalau kalian on air di sini.
Sudah dibilang. Sudah ya. Baik. Malam hari ini kita akan bahas tentang gebrakan Kang Mas Diajeng 2021 untuk Parekraf Kota Blitar. Ngomong-ngomong soal pariwisata dan ekonomi kreatif. Menurut kalian sendiri di Kota Blitar ini seperti apa tuh parekrafnya? Sebenarnya di Kota Blitar ini sendiri ya, saya melihat masyarakatnya itu benar-benar mempunyai potensi yang sangat besar. Dan Kota Blitar ini identik dengan warganya yang hobi atau senang gotong royong, tanpa mikir apapun, tanpa mikir pamrih atau apapun, tuh semuanya hobi atau suka gotong royong. Dan ketika saya melihat kampung kreatif contohnya yang ada di Kota Blitar ini, semuanya sebenarnya bisa berjalan dengan lancar, tapi ada satu hambatan sebenarnya. Mungkin belum terlalu melebur dengan teknologi digital sekarang ini. Itu yang mungkin masih menjadi mungkin tugas kita ya nantinya sebagai duta wisata, itu kedepannya akan mempunyai program-program yang tidak jauh-jauh dari dunia digital untuk membangun masyarakat yang lebih melek teknologi lagi. Oke, kalau di lingkungannya Sunnyvera juga ada ekonomi kreatif yang lagi tumbuh nggak, UMKM gitu? Oh, tentu saja dong Mas Afik. Di dekat rumah saya itu ada agrowisata Blimbing Karangsari. Oh, kamu orang Karangsari. Ah, iya. Tadi aku ke sana, di sana ada ini Sani ya panggilannya. Iya, Sani. Di sana ada vaksinasi. Tadi aku liputan di sana. Ada apa? Blimbing Karangsari kemudian? Ada batik turi. Jadi yang deket sama rumahku tuh ada Blimbing Karangsari dan juga batik turi. Kalau menurut saya nih ya Mas Afik, warga Blitar itu udah cukup kreatif kok dalam mengembangkan potensi-potensinya aja. Cuman mereka belum dikasih wadah buat mengeksplor, ngasih tahu ke dunia luar nih kalau Kota Blitar tuh punya loh potensi-potensi pariwisata yang menarik dan bahkan bisa menjunjung tinggi sektor pariwisata di Indonesia. Jadinya mungkin itu nanti juga tugas kita bersama-sama berkolaborasi bersama dalam mengembangkan sektor pariwisata terutama di Kota Blitar. Oke, tapi udah ada wacana dong ya untuk mengarah ke sana. Sudah ada pastinya. Sudah, itu kita akan bahas nanti dulu. Ya. Yang kita bahas sekarang adalah aku penasaran banget perjalanan kalian bisa sampai ditunjuk menjadi Kang Mas Diajeng. Pasti Sobat Mahardika di rumah juga penasaran ya. Kalian nih sebelum malam final tuh 10 pasang ya? Lawan kalian tuh sebenarnya berapa selain 10 itu di awal-awal? Di awal-awal itu pendaftar totalnya semua sekitar 130 sampai 140-an orang. Itu warga Blitar. Kemudian disaring lagi ya menjadi 20 pasang atau 40 orang. Jadi 20 calon Kang Mas dan 20 calon Diajeng. Kemudian disaring lagi 10 besar kemarin di malam grand final itu. Oke. Kemudian kalau untuk kamu sendiri, Sunnyvera, persiapannya kemarin seperti apa? Apakah yakin banget masuk 10 besar nih, aku yakin banget gitu, atau mengalir aja atau gimana? Oke, balik lagi ke tadi, prinsipku yang awal adalah all out. Jadi gimana caranya aku tuh juga harus bisa mengenalkan ke orang-orang potensi yang ada di dalam diri aku. Terlebih lagi aku tuh sangat menyiapkan dalam seleksi tes tulis. Karena bisa dibilang tes tulis itu kita harus belajar dulu Mas Afik. Benar. Dan cara saya buat belajar, buat mengenali Kota Blitar tuh ya keliling Kota Blitar gitu, terutama di sektor pariwisata. Mulai dari makam, terus ke Istana Gebang. Lihat tuh RT mana, RW berapa, gitu-gitu. Dihafalin dong, iya dong. Harus dihafalin gitu. Oke. Terus abis itu ngeliat tuh monumen peta kan di sakunya, di saku dari tiap tokohnya itu ada, itu dihafalin satu-satu gitu. Terus untuk materi wawancara dan juga talenta itu juga belajar tuh tiap malam bisa sampai jam 2 pagi, jam 1 pagi gitu. Wait, ngomongin soal talenta saya jadi penasaran nih. Kalian nampilin apa kemarin waktu di karantina? Kalau dari aku kemarin nampilin presenter dan tari barongan kucingan khas Blitar. Oke, kalau Sunnyvera? Kalau aku MC sama tari emprak khas Blitar. Wah, memang penari ya dua-duanya, luar biasa. Kebetulan. Oke, tapi emang hobi atau emang belajar otodidak atau gimana? Kalau saya pribadi dulu basicnya adalah modern dance, tapi ya karena basicnya sama-sama gerak ya, tapi juga dulu pernah ikut sanggar di salah satu sanggar di Kota Blitar ini, di Kelurahan Blitar. Sebenarnya sudah lama nggak pernah nari lagi, tapi karena kompetisi ini akhirnya memperdalam lagi seperti itu. Kalau Sunnyvera pasti hobi ya? Iya. Oke, kelihatan nih. Terlebih lagi saya dulu itu pernah ikut kompetisi
paskibraka provinsi. Oke. Jadinya tuh harus menyiapkan talenta yang sekiranya itu menjunjung budaya, terutama di Indonesia. Dan saya memilih buat kebudayaan dari daerah saya sendiri, yaitu tari emprak. Oke, wow, langsung kita merapat ke setelah penobatan tanggal 11 kemarin ya. Dan kebetulan saya kesempatan menjadi MC di sana. Luar biasa bersama dengan kalian-kalian ini. Gimana perasaannya waktu saya sebut top 5, kemudian top 3, kemudian jadi pemenangnya gimana? Wah, itu sih pasti. Aku penasaran. Ini bener nggak? Salah denger nggak ya? Ini gitu. Prank gak sih? Ini beneran ya gitu. Terus harus setelah disebutkan otomatis harus prepare nanti mau jawab apa ketika dikasih pertanyaan langsung habis. Oh seneng nih habis itu ya habis ini jawab pertanyaan ya gitu. Jadi mixed feeling banget di situ. Tapi yang jadi penasaran emang jalannya kalian emang pelan gitu ya kemarin? Kalau dari jalannya itu emang kita bahasanya pakem ya. Jadi emang jarik itu dililit sesuai dengan kaki kita. Oke. Jadi emang kita nggak bisa jalan sebenarnya. Cuman mau nggak mau ini harus kelihatan anggun juga kan. Apalagi seorang Diajeng itu terkenal dengan anggunnya. Jadi jalannya harus pelan. Oke. Dan itu yang pertanyaan titipan dari teman-teman Afik yang waktu kemarin nonton live. Tolong tanyain dong kok jalannya pelan banget gitu. Ya saya dengan mana tahu. Dengan panggung yang luas. Karena itu juga menyesuaikan dengan backsoundnya kan? Iya, benar. Oke. Satu pertanyaan deh sebelum games kita nanti dimulai. Dijawab secara cepat ya. Iya. Judul lagu kemarin apa? Yang mana? Yang buat jalan dong. Oh, Krishna Payukandi. Oke, baiklah. Payukandi Jaya nggak sih? Iya, Payukandi Jaya. Baiklah, nah langsung aja spill guys. Setelah dinobatkan 10 besar ya. Kemudian rencana kalian bersama teman-teman Payukandi seperti apa nanti? Untuk mengembangkan pariwisata dan ekonomi kreatif. Balik lagi sama yang saya bilang tadi tentang dunia digital. Karena kita kan sekarang hidup berdampingan dengan dunia digital ya, dan anak-anak muda itu nggak bisa lepas dari yang namanya gadget, yang namanya online, pokoknya dunia digital seperti itu. Nah, kita di sini ingin membawa pariwisata dan ekonomi kreatif Kota Blitar itu untuk ke ranah sosial media, ke ranah digital, itu tuh kita bangun di situ. Karena sekarang itu berwisata pun juga bisa secara virtual, yaitu virtual tourism. Jadi kita ingin nantinya diawali dengan promosi-promosi secara sederhana sampai nantinya kita bisa mengajak orang-orang untuk datang ke sini melalui sosial media, karena sekarang itu power dari sosial media itu atensinya cukup tinggi dari masyarakat itu sendiri, dan orang-orang itu sekarang tertarik dengan konten-konten audiovisual. Di situ kita ingin menunjukkan bahwa Blitar itu keren, Blitar itu punya tempat-tempat, mungkin banyak yang belum tahu kampung-kampung kreatif dan hidden gems, ini bahasa gaulnya hidden gems Kota Blitar yang lainnya. Nah, di situ kita unggah konten-konten audiovisual sehingga orang-orang diharapkan mempunyai awareness untuk ternyata di Kota Blitar ada ini, di Blitar ada ini. Jadi suatu saat nanti bisa menarik wisatawan ke sini seperti itu. Oke. Kalau untuk merealisasikan itu, kamu bersama teman-teman sudah mau apa nih? Maksudnya terdekat ini mau ngapain? Oke. Hari Senin besok nih, Mas Afik, kita ini mau mengunjungi Kelurahan Blitar, di mana memfokuskan di budaya jaranan. Oke. Di mana di sana nanti kita mau nih ngajarin masyarakat Kelurahan Blitar untuk membuat konten. Gimana sih caranya kita mengenalkan budaya jaranan ini meluas mendunia? Ibaratnya kita itu menjual Kota Blitar, tapi dari Kota Blitar. Oke. Tapi yang jadi satu kendala nih ya, kan sekarang ini lagi pandemi COVID-19. Tetapi kita memang harus berkarya yang mungkin juga harus melibatkan banyak orang. Untuk mengatasi itu biar tetap jalan gimana? Tentunya kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan yang pertama, dan kita itu contohnya dari kemarin kita selama mengikuti seleksi ini pun protokol kesehatannya sangat ketat. Kita terus memakai masker, kemudian kita di mana-mana pakai hand sanitizer, dan terutama ketika kita mengunjungi tempat wisata, salah satunya saat kita membuat konten di Kampung Kendang Sentul, di situ kita juga tetap, walaupun in frame, biasanya kan kita memperlihatkan wajah, di situ kita tetap memakai masker dan kita menjaga jarak ketika melakukan wawancara dengan warga sekitar atau dengan pelaku wisata di situ. Jadi kita menunjukkan juga ke masyarakat bahwa pentingnya protokol kesehatan di masa pandemi ini saat berwisata, seperti itu. Artinya Diajeng nanti akan ada pelatihan di Blitar begitu untuk sosial media atau gimana? Tentu. Atau kalian aja yang bikin
kontennya atau bagaimana? Oh, tentu kita kasih mereka ilmu. Jadi mungkin pelaku dari usaha-usaha itu mungkin orang-orang milenial ya, yang tahu sosial media tapi belum bisa memaksimalkan potensi-potensi yang ada di sosial media tersebut. Dan kita generasi muda yang mungkin familiar atau fasih lah dalam penggunaan sosial media, memberikan ilmu, ikut sharing, dan juga memberikan gimana sih caranya kita bikin konten yang menarik mengenai budaya jaranan nantinya. Oke, gitu. itu masih jaranan ya. Iya. Itu budaya. Tapi kalau dari UMKM, kemudian juga bahan pangan atau produk khas Kota Blitar, ini menurut kalian saat ini pasarnya sudah oke atau perlu dikembangkan lagi atau gimana, guys? Tentu masih terus dikembangin sih Mas Afif kalau menurut aku, karena kita nggak bisa terus berhenti di suatu titik puas. Kita harus selalu inovasi, dan inovasi. Gimana kita mengembangkan Kota Blitar itu nggak hanya di sektor pariwisata Kota Blitar saja, tidak hanya di dunia Indonesia saja lah. Kita harus di dunia. Gimana sih orang-orang Barat, orang-orang Timur tuh tahu kalau Kota Blitar tuh punya loh potensi-potensi kayak gini gitu. Menurut kamu kalau UMKM Kota Blitar sekarang sudah seperti apa, Kang Mas Dwiki, yang perlu tingkatkan lagi? Itu tadi yang perlu sebenarnya masyarakat Blitar itu semuanya sangat antusias, sangat aktif untuk membuat usaha, untuk mengembangkan tempat wisata, tetapi di sini kurangnya adalah mempromosikan digital marketing. Nah, kita ingin memperkenalkan itu seperti yang kemarin dari Payukandi sendiri sudah ada kegiatan di Markandi, yaitu digital marketing by Payukandi. Itu di Ababil atau Asosiasi Batik Blitar di tahun 2020. Jadi kita bantu, selain kita sosialisasi, tapi kita take action untuk bantu mereka meng-up di e-commerce, di sosial media dalam penjualannya. Otomatis digital marketing ini akan berjalan dan harapannya akan memperbaiki perekonomian masyarakat di Kota Blitar dan juga tentunya akan menarik para wisatawan untuk datang ke Kota Blitar karena melihat potensi-potensi ini tadi. But wait, tapi banyak kasus ya, promosi sudah oke nih, kemudian juga udah jor-joran dan awal-awal pasti rame begitu, tapi yang membuat pariwisata itu tiba-tiba sepi pengunjung, kemudian contohnya juga kayak kalian juga pasti menangani kayak kafe-kafe kayak gitu juga dong sebagai pemuda untuk mempromosikan gitu juga hotel dan lain sebagainya kan. Nah kayak gitu juga mengalami penurunan, tiba-tiba peminatnya juga kurang. Itu kira-kira apa faktornya dan yang akan kalian lakukan di bidang itu? Yang pertama pasti ini ya, faktornya itu yang bisa kita tahu adalah pandemi. Ini pandemi itu berdampak tidak cuma di sektor pariwisata tapi juga perekonomian, semuanya itu ikut terkena imbasnya. Dan di sini kita sebagai duta wisata Kota Blitar, di sini kita berharap kita bisa terjun langsung ke masyarakat. Kemudian masyarakat itu jika kita membuat pendekatan dan masyarakat merasa nyaman, mereka akan bisa istilahnya curhat ke kita, apa sih keluhannya, apa sih yang pengen dilakukan tapi mereka belum ada wadah untuk menampung itu semua. Nah itu bisa melalui kita dan pastinya kita akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait ya di situ untuk merealisasikan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Istilahnya adalah kita mendengarkan jeritan dari masyarakat nih. Nah dari situ kita bisa riset dan bisa tahu apa langkah selanjutnya bisa kita lakukan ke depannya seperti itu. Oke. Kalau kita lihat sekarang ini memang yang intens terus, pengunjungnya banyak terus MBK ya. Itu jelas. Kita udah jelas ya, dan itu pasti banyak yang menantikan. Tapi yang jadi penasaran nih Diajeng, kadang tuh ada ya kayak misalkan wisata apa buatan ya, yang buatan kemarin Fish Garden kayak gitu-gitu kan awal-awal oke banget gitu ya. Tapi tiba-tiba juga sepi gitu. Kira-kira kenapa? Selain dari pandemi ya, kita sudah pasti tahu pandemi jadi faktornya. Apa yang perlu diperbaiki dari si pemiliknya, pengasuhnya atau mungkin pengelolanya juga? Oke, kalau menurut aku sih kurang dari rebranding ya. Kita tuh perlu banget suatu inovasi dari setiap sektor pariwisata yang kita punya gitu loh. Kita punya makam Bung Karno, kita punya Istana Gebang. Itu sesuatu yang menjadi daya tarik paling kuat lah. Istilahnya Kota Blitar dikenal sebagai kota sejarah juga. Terlebih kita punya wisata-wisata edukasi yang buatan seperti Fish Garden. Kurangnya branding dalam sektor pariwisata yang ada serta kurangnya pengenalan dengan generasi muda. Menurut aku ini perlu banget sih kita tuh bekerja sama Petahelix, pemerintah, investor, media, kemudian ada akademisi dan juga ada sektor-sektor lainnya itu buat membrandingkan nih
kita punya juga sektor pariwisata, edukasi buatan yang dimiliki oleh Kota Blitar, sehingga Fish Garden ini bisa nih terkenal lagi dengan wajah baru nantinya. Jadi gitu ya, yang jadi penasaran orang-orang tuh kebanyakan ada nih wisata baru, ada nih kafe baru atau apa segala macam, tapi itu cuma Brandingnya, hitungan bulanan aja Iya. gitu loh. Kurang di brandingnya itu juga perlu. Atau mungkin kreativitas dari mereka juga, atau mungkin setiap 1 bulan ngapain, Iya, 2 mungkin bulan ngapain gitu, bisa nggak iya sih? berkolaborasi, mungkin ada sekedar live music, kemudian kita bisa juga ada bazar-bazar kecil, mungkin nanti di kafe A kita bisa ada ini bazar-bazar UMKM Kota Blitar, atau di alun-alun biasanya ada bazar-bazar di Jalan Kenanga itu juga. Kita bisa mengajak masyarakat dari UMKM ekonomi kreatif untuk menjual produk mereka. Dan itu pasti akan sangat berdampak ya terhadap branding, kemudian terhadap marketing dan yang lain sebagainya. Oke, baik. Sudah ada beberapa yang komen di live chat Radio Mahardika Live. Ini waktunya Afik bacain dan kalian jawab ya. Oke. Siap. Baik, yang pertama ada Reza Hashim. Halo, selamat malam. Menurut kalian perlu nggak sih Blitar punya souvenir yang khas banget? Caranya gimana? Karena kalau saya lihat banyak produk Blitar yang diakui kota lain, misalkan asbak kayu dan lainnya. Gimana? Oke, di Blitar itu sebenarnya terkenal juga ya dengan souvenir kendangnya, kemudian gantungan kunci berbentuk kendang seperti itu. Terus yang bisa lihat juga di misalnya kayak di Jogja, sebenarnya itu produk-produk dari Blitar juga. Tetapi orang-orang taunya misalnya belanja nih di kota Jogja, nah itu ini souvenir dari Jogja, padahal itu pembuatannya pun di Blitar juga, dari pengrajin di Blitar juga. Karena itu tadi brandingnya Jogja Nah. tuh kuat banget ya. Iya. Iya. Nah, Setuju banget benar, sih. setuju. Nah, Terus? dari situ pun juga kita sebagai anak muda dari anak muda kita sendiri, kita bisa membantu itu tadi promosi, terus-terusan promosi di sosial media bahwa Blitar tuh punya ini sehingga tuh akan ada brand awareness. Jadi orang akan mengingat, oh ternyata tuh ini dari Blitar, oh ternyata ini tuh barang-barang dari Blitar. Jadi kita mulai dari anak mudanya untuk mengubah itu semua. Kita membantu sebagai anak muda walaupun tidak istilahnya nggak ada jabatan apa-apa selain Kang Mas Diajeng dan yang lainnya, masyarakat biasa itu tuh ayo turut membantu di sosial media atau di dunia nyata itu memperkenalkan bahwa ini produk Blitar seperti itu. Kita nggak bisa berjalan sendiri, tapi juga kita harus bekerja sama dengan pihak-pihak terkait agar bisa membangun kota Blitar ini di luaran bisa lebih dikenal lagi seperti itu. Kalau Kang Mas Dwiki sudah bilang, kita sebagai pemuda peran yang paling krusial yang bisa dilakukan secara di depan sederhana, mata. iya itu pun sederhana, tinggal upload di sosial Oke. media itu gampang banget. Nah, upload sosial media begitu ya. Menurut kamu biar uploadnya kita tuh nggak nyampah, ada tips nggak sih untuk pendengar Mahardika ini anak-anak muda yang pengen mempromosikan tetapi kesannya nggak alay, nggak nyampah gitu kan? Mungkin anak muda mikirnya gitu ya. Iya. Dikit-dikit ini sampai titik gitu. Tips dari Diajeng Sanifera nih. Oke, kalau menurut aku tips gimana sih kita tuh ngelihat status orang tuh nggak bosen. Itu dengan cara kita buat konten itu nggak hanya cuma mengenalkan apa yang Blitar punya. Kita bisa loh ikut jalan-jalan nih, kita ngevlog. Kita kayak berbagi keseharian kita juga. Ada apa sih di Kota Blitar? Jadi tidak melulu tentang sektor kuliner atau sektor budayanya aja gitu loh. Kita juga bisa berkeliling, kita ke wisata sejarah, kita kasih tahu nih Kota Blitar juga ada sejarah A, B, C, D gitu. Jadi di sisi lain kita tetap mempromosikan dengan cara apa yang sedang digemari masyarakat saat ini. Jadi selain kita mempromosikan dengan cara yang sedang diminati, kita juga bisa ngasih tahu di Kota Blitar tuh ada apa aja. Diselingin dengan kegiatan sehari-hari yang orang-orang tuh juga ternyata kita bisa lakukan ini juga loh di Kota Blitar gitu. Jadi mungkin istilahnya bisa soft marketing Soft gitu. Jadi nggak marketing. langsung kelihatan promosi, tapi kayak dibalut dengan konten jalan-jalan sehari-hari gitu. Jadi kayak nggak kerasa ternyata ini promosi ya. Nggak gitu. kerasa berat ya Iya, nggak jadinya. kerasa berat. Nyantai gitu. Jadi bisa diterima oleh masyarakat luas. Kayak
Oke guys, sekarang aku di makam Bung Karno kayak gitu-gitu kan udah biasa banget biasa ya. banget. Cuman kalau kita pas makan apa tapi backgroundnya makam Bung Karno. Nah, itu pun soft marketing, Nah, soft gitu. selling. Nah, itu. Gitu guys, semoga membantu ya. Pak Reza Hashim tadi juga nanyain soal souvenir khasnya Kota Blitar. Kalau di lingkungan pemerintah Kota Blitar, Pak, kita tuh ada patung Bung Karno yang kita kasihkan. Misalkan ada kunjungan dari kabupaten kota lainnya, kita selalu memberikan itu dan juga pin ya, kita pin Bung ikonik Karno. ini. Itu yang ikonik. Mungkin bisa menjawab Pak Reza Hashim atau Pak Reza punya ide untuk membuat khas tersendiri gitu, boleh juga ya. Iya, boleh. di-share Boleh pas ini. banget. Pak Reza, terima kasih. Ada lagi nih, Sutahid Purnomo. Bagaimana strategi menghidupkan ruang publik tersebut khususnya buat para pemuda 13 sampai 30 tahun? Menghidupkan ruang publik yang kita bilang tadi untuk promosi dan lain sebagainya. Gimana? Kan macam-macam tuh dari 13 sampai 30 tahun. Ruang publik tuh mungkin kita bisa di ini ya, contohnya di Taman Sentul juga seperti itu, kemudian di Kebon Rojo juga. Nah, di situ identik dengan Kebon Rojo rekreasi keluarga. Kemudian di Taman Sentul itu bisa keluarga, terus juga bisa mungkin dibuat untuk anak muda, membuat konten-konten nyore seperti itu. Nah, di situ kita bisa memanfaatkan dengan maksimal kembali lagi ke sosial media. Dari situ ruang-ruang publik itu akan tershare. Jadi tidak hanya tempat wisata yang makam Bung Karno, kemudian cuma ada di Istana Gebang, tapi juga ini loh ada fasilitas-fasilitas publik yang tersedia di Kota Blitar yang bisa untuk keluarga yang tadi mungkin usia 13 sampai 30 tahun semuanya bisa masuk ke situ tanpa ada batasan umur. Seperti itu. Ruang publik yang saat ini sudah mulai di-up di Kota Blitar apa? Coba. Kalau yang aku sering banget udah kelihatan ramenya nih ya Mas Hafik itu jelas-jelas Kebon Rojo sih, karena dia itu juga di tengah kota gitu. Strategis gitu ya. Dan dikelilingi dengan kuliner-kuliner khas Blitar juga itu di sekitar itu. Oh ya, aku mau menambahkan nih, mungkin maksudnya dari Mas Dwiki itu lebih kita balik lagi ke strategi soft marketing tadi ya. Mungkin aku bisa mencontohkan dengan sesuatu yang sedang digemari saat ini adalah healing. Banyak anak muda bilang Banyak healing. Yang lagi dialamin gitu ya. Iya. Gimana sih perasaan suntuk dari seorang siswa mungkin atau pekerja yang lelah akan pekerjaannya, butuh refresh nih. Gimana sih kita bisa seger aja nih balik lagi ke rutinitas yang sebelumnya. Mungkin kita bisa healing dengan berwisata sejarah atau mungkin dengan lingkup terbuka seperti alun-alun dan juga Kebon Rojo. Bersantai gitu ya. Dan itu nggak perlu biaya yang besar juga. Terus juga bisa berwisata kuliner di tempat itu dengan harga-harga yang terjangkau. Ya. Oke, jadi kalau mungkin aku juga bisa kasih satu tips guys. Kalau sudah bilang healing tadi, kalian bisa promosiin wisata kita dengan cara cuma motoin apa gitu terus dikasih caption healing. Nggak promosiin. Nah, bener kan? Nggak ngasih tahu. Itu secara nggak langsung ini loh, salah satu cara untuk promosi loh, tapi nggak kelihatan promosi. Itu aja sudah sangat membantu untuk promosi. Tuh guys, buat kalian bukan hanya Kang Mas Diajeng aja dong yang jadi beban untuk mempromosikan. Kita sebagai anak muda semuanya juga berhak untuk mempromosikan Kota Blitar biar lebih oke lagi. Setuju ya? Setuju banget. Baik, sudah 42 menit Sobat Mahardika. Selanjutnya kita akan melakukan games yang luar biasa. Apa nih gamesnya? Apa nih? Jadi waktu apa ya pemilihan Kang Mas Diajeng, waktu teman-teman atau gimana kalian panggilnya, senior ya, teman-teman senior, kakak kalian kesini, ini games belum tercipta ya, masih di kandungan ya, masih belum brojol. Fresh banget berarti ya gamesnya. Terus ini muncul baru beberapa bulan lalu ya, sebulanan yang lalu kali ya, udah beberapa kali. Teman-teman narasumber yang hadir di studio main game ini. Namanya adalah Japat. Ada yang bisa tahu kepanjangannya apa? Japat. Baru dengar ya? Iya, baru dengar ya. Japat. Jawab cepat. Yes. Ngawur pada ini. Applause dong buat kamu sendiri. Japat. Jadi nanti aku kalau bilang Japat, kalian jawabnya hui. Japat, hui gitu ya. Sesuai jumlahnya. Itu. Aku bilang japat, hui. Japat, hui gitu ya.
Coba Gimana diulangi. Aku yang japat, Oh, kalian iya. yang hu-nya aja. Oke. Japat, Hui. japat, Hoi. Oh, berarti tergantung temponya ya. Oke. Siap ya, tahu ya? Oke, siap. Oke guys, kita beralih ke segmen yang luar biasa malam hari ini, di mana lagi bukan di japat. Kita akan bergeser ke segmen yang luar biasa. Apalagi kalau bukan di japat. Japat. Hari ini di Talenta MBK, muda berkarya keren. Kalian siap ya? Siap. Satu persatu ini jawabnya. Yang pertama adalah aku tanya, kalian jawab cepat. Nanti yang berikutnya ada 2 pilihan, kalian pilih salah satu. Oke. Tapi cepat semuanya ya. Satu persatu. Siapa dulu? Siapa dulu nih? Kan nggak sih? Oh, ladies first. Oke, Ladies Oke. first. Saya Sani Vera Cantika dan saya adalah seorang Pelajar SMA. Oke. Kenapa jawabnya pelajar? Ya karena masih SMA juga. Oke, baiklah. Anak sekolah. Anak sekolah. Oh iya, baik Sobat Mardika yang pengen bertanya, silahkan langsung aja di sana ya. Untuk japat ini jawabannya cepat. Jadi kalian pilih opsi apa aja antara 2 wisata atau apa segala macam, nanti mereka yang akan jawab dan memberikan reasonnya. Oke. Tuh udah banyak tuh yang tanya. Baik, kita bergeser ke Kang Mas Dwiki. Saya Dwiki Afian, saya seorang Mahasiswa ilmu komunikasi. nyontek jawabannya. Oke, Boleh bener. pertanyaan lain? Oh, ya. Oke, pertanyaan lain ya. Baiklah. Oke. Pertanyaannya adalah ini jawabannya bareng ya. Oh, bareng. Bareng ya. Meskipun beda tapi jawab aja bareng. Nanti saya tanya satu persatu. Saya mendaftar Kang Mas Diajeng Kota Blitar karena saya Layak. Ingin Oke. menjadi yang terbaik. Oke, layak. Layak. The reason, answer, jawabannya, alasannya. Oke. Layak karena sebagai generasi muda Kota Blitar tuh kita pasti pengen yang terbaik buat Kota Blitar. Kita punya potensi yang bisa kita kembangin dan juga kasih buat Kota Blitar. Jadi saya pengen berkontribusi dan saya merasa layak terutama menjadi Diajeng Kota Blitar. I love that confidence. Wow, Really. thank Dia tuh you. yang paling confidence pas di panggung itu. Terbaca Kerasa ya banget, vibes-nya, kerasa vibes-nya. Kamu ingin menjadi Ingin yang menjadi yang terbaik. terbaik dari yang terbaik. Kenapa tuh? Karena ya pasti semua orang di dunia ini kan terbaik ya. Tapi pastinya dengan progres-progres yang berbeda. Nah, saya juga ingin men-challenge diri saya sendiri. Kira-kira bisa nggak sih untuk menjadi yang terbaik di Kang Mas Diajeng Kota Blitar ini, menjadi yang terbaik di antara pemuda-pemuda Kota Blitar ini, dan nantinya pasti ingin mengembangkan Kota Blitar terutama di ranah pariwisata dan juga ekonomi kreatif ke depannya. Jadi dari di situ saya mengeksplor diri sendiri, ternyata bisa sampai di titik ini, di sekarang ini. Tentunya saya cukup bangga menjadi terbaik dari yang terbaik. Oke. The next question. Kalian jawab cepat lagi. Oke. Saya tahun depan akan. Mengembangkan potensi pariwisata yang ada di Kota Blitar. Oke. Kurang cepet nih dia. Hampir sama soalnya, jadi ya udah gitu. Sama. Oke. Tapi harus beda dong Harus alasannya. beda, oke. Tahun depan ngapain deh? Oke, lebih Maksudnya bukan tentang wisata juga nggak apa-apa guys. Kalian jadi diri apa, lulus kayak apa segala macam gitu. Boleh sekali. mungkin tahun depan saya masih kelas 12 SMA ya. Jadi masih bisa berkontribusi penuh dalam sektor pariwisata yang ada di Kota Blitar gitu Mas Afi. Right. Kalau kamu? Karena saya merupakan seorang freelance content creator, saya ingin mengeksplor membuat konten-konten, utamanya konten traveling yang ada di Kota Blitar ini, dan juga pastinya akan memaksimalkan sosial media saya ke depannya untuk membantu promosi Kota Blitar tercinta ini. Oke, tapi kalau kamu ngomong kuliah di Malang, Ya. BTW pulang perginya gimana kemarin waktu kuliah? Ngekos atau online atau gimana? Ada kebetulan domisili di Malang juga, ada rumah di Malang, jadi sering bolak-balik Blitar Malang gitu. Oke, Udah sampai biasa. akhirnya udah mau lulus Iya. ini, standby-nya di Kota Di Blitar. Blitar ini. Oke. Sekarang ada pertanyaan lagi kita tanya ya Oke. dari narasumber lagi dari teman-teman yang
bergabung di live YouTube channel. Ada Jauhari Sidik. Kang Mas Dwiki saya tahu adalah seorang selebgram hits di Blitar. Gimana cara Kang Dwiki mengemas promosi wisata dan ekonomi kreatif Kota Blitar melalui subsektor film? Oke. Langsung dijawab ya. Langsung aja. Untuk subsektor soal film, kita pastinya, kebetulan saya tadi kuliah ilmu komunikasi dan tidak jauh-jauh dari ranah perfilman. Tentunya potensi-potensi anak muda di Kota Blitar ini tuh banyak sekali yang terjun, bisa kita bilang bahasanya adalah dunia audiovisual. Tetapi mungkin mereka masih bingung untuk menampung atau arahnya kemana. Ini masih bingung ya. Nah, kita bisa berkolaborasi, membuat film, utamanya membuat film tentang pastinya pariwisata dan juga sejarah atau budaya di Kota Blitar, tapi tidak menutup kemungkinan juga film-film lain yang lebih lebih santai seperti film Tilik, film yang ibu-ibu viral itu. Jadi tidak melulu soal pariwisata, tetapi juga diselingin dengan mungkin kita bisa membuat film-film sederhana seperti itu tapi nyentil di masyarakat karena bisa melihat filmnya ini keseharian masyarakat Kota Blitar nih, dekat dengan Kota Blitar nih. Jadi masyarakat itu merasa film ini tuh dunia sehari-hari ini seru nih. Jadi nggak mikir yang terlalu berat tapi santai, bisa diterima di masyarakat. Aku tahu maksudnya Dwi gitu, guys. Maksudnya tuh ini loh, budaya itu nggak hanya tentang wisata ataupun adat istiadat atau segala macam upacara segala macam. Sosial pun bisa. Iya, kayak kata-kata pah. Benar. Iya benar nggak sih? Yang keseharian masyarakat Kota Blitar. Itu. Ini nih Mas Afik yang paling orang-orang mungkin hampir setiap hari kali ya kalau bertemu orang tuh kayak gitu sih, kayak itu udah jadi sesuatu yang melekat dengan Kota Blitar. Bener. Itu bisa difilmkan seperti itu, ciri khas. Gitu ternyata ini Blitar nih gitu. Bener. Asal nggak ini ya guys, yang yang viral tuh yang unik-unik aja. In positive way. Iya. Oke, semoga bisa terjawab. Satu lagi ada pertanyaan dari teman-teman pendengar setia Mahardika FM. Banyak wisatawan yang berkunjung ke Kota Blitar hanya numpang lewat saja, cuman ke makam Bung Karno misalnya. Terus pulang, tidak banyak yang membelanjakan uangnya ke tempat wisata lain. Maksudnya cuma ke Bung Karno aja tuh wisata belanja-belanjanya. Gimana cara kalian biar jadi rame? Maksudnya biar beli ke tempat-tempat lain juga, misalkan ke Es Pleret kayak kemana gitu. Oke, kalau dari aku sih mungkin ini benar-benar salah satu peran dari pemandu wisata. Nah, pemandu wisata itu kan emang kaitannya erat banget ya sama sektor pariwisata. Jadi dari pemandu wisata ini juga bisa menceritakan nih, oh ternyata di Kota Blitar tuh ada loh pusat oleh-oleh yang menyediakan berbagai mulai dari kuliner, budaya dan juga sesuatu yang bisa dinikmati masyarakat, wisatawan setelah mengunjungi dari Kota Blitar gitu. Jadi itu juga bisa menjadi salah satu faktor pendukung gimana sih cara kita memperkenalkan pusat-pusat oleh-oleh yang ada di Kota Blitar, tidak hanya di sekitar makam Bung Karno saja. Oke, kalau dari Kang Mas Dwiki? Saya setuju dengan jawaban Sanifera juga karena di sini tuh peran dari pemandu wisata seperti yang bisa kita lihat kayak misalnya kita main di kota lain, misalnya di Jogja atau di Bali, pasti pemandu wisatanya sudah expert lah di bidangnya. Bener. Nah di Kota Blitar ini kita perlu mengembangkan. Kamu bilang Bali, aku merinding cuy. Kenapa merinding? Karena aku keinget gimana kalau kita bahkan sampai di Bali pun tuh disambut dengan yang sangat ramah. Nah itu dia. Kayak gitu-gitu loh. Benar sekali. Nah di sini juga Sabta Pesona itu juga penting. Salah satunya adalah kenangan dan juga satunya juga ada ramah tamah. Di sini ketika kita ada wisatawan datang dan nggak usah hanya pemandu wisata, tapi masyarakatnya bisa ramah, bisa menerima dengan rasa kekeluargaan tinggi, otomatis para wisatawan ini akan, wah, wong Blitar ini kok baik-baik, kok ramah-ramah, pasti akan pengen datang ke sini lagi. Begitu juga dengan peran pemandu wisata ketika bisa membangun suasana yang ramah tamah dan juga menciptakan suatu kenangan di Kota Blitar ini, pastinya akan teringat terus di masyarakat luas. Oh, Kota Blitar itu wisatanya seperti ini. Kemudian orang-orangnya ramah, karena nggak cuma tempat wisatanya yang bagus aja, tapi juga peran dari masyarakat lokalnya ini membangun hubungan yang baik, itu juga sangat penting. The last nih dari pendengar, langsung dijawab juga ya ke Kang Mas Dwiki.
Gimana caranya naikin insight konten di Instagram pariwisata di Kota Blitar biar banyak views dan trending? Nah, ini salah satu yang struggling saya juga ya dari dulu gitu. Untuk menaikkan insight itu kita harus konsisten. Terus juga kita perlu adanya personal branding juga di sosial media. Kita itu mau membranding kita itu siapa, kita itu melakukan apa. Kalau saya pribadi di Instagram itu sebenarnya nggak sengaja saya terbranding sebagai seorang tukang dolan atau Selebgram. traveler. Nah seperti itu dari orang-orang yang menyebut saya seperti itu. Jadi awalnya itu nggak yang langsung oh saya traveler nih, oh saya ini saya itu. Justru dari komentar-komentar orang karena konten-konten saya waktu sebelum pandemi lebih tepatnya itu sering main keluar kota. Di situ terbranding secara otomatis dari orang-orang dan saya amini dan saya setujui juga karena ya itu hal positif ya. Dari konten-konten itu rutin mengupload konten-konten yang hobi Rutin game. ya? Iya rutin, tapi nggak yang setiap hari nyepam gitu nggak. Jadi mungkin bisa 2 hari sekali atau 3 hari sekali. Yang penting rutin dan konsisten. Dan itu tidak dalam waktu yang singkat. Memang memerlukan konsistensi tinggi dan juga seperti kita harus menggali diri kita itu apa sih. Ada yang suka games, bisa tuh bikin konten-konten seminggu mungkin 3 ya atau 2 deh, 2 tuh nggak apa-apa, bikin 2 konten tentang games apa yang digemarin, tentang tips-tips gimana beli PC untuk gaming kayak gitu-gitu tuh pasti akan menarik orang, apalagi ada informasi di dalamnya. Seperti itu bisa sangat mempengaruhi ke insight di Instagram dan juga menaikkan engagement rate juga. Jadi harus rutin. Iya, Tapi kalau rutin dan sekali konsisten. posting terus postingnya bulan depan lagi, Wah itu kayaknya lebih lama lagi ya, lebih lama ya. prosesnya. Sebenarnya di lebih feed sama di story tuh apa bedanya? Kalau story kan kita bisa everyday posting ya. Iya. Kalau di feed tuh juga harus everyday atau sesuai saran kamu? Kalau di feeds, kalau saya aku pribadi ya, kalau aku pribadi itu kalau di feeds itu yang foto-foto yang foto-foto atau video yang mendetail. Jadi kalau di story itu biasanya ya sekilas kan 24 jam hilang, 24 hilang. Jadi kayak di story itu sekilas atau highlights-nya. Nah, di feeds-nya itu mungkin kita bisa ngupload reels atau foto, kemudian IGTV itu yang lebih konten lengkapnya lagi. Jadi di story itu seperti trailernya. Nah, nanti kan pasti orang kepo tuh. Aku mau bikin konten ini nih, trailernya spoilernya dikit shred. Nah, nanti di feeds itu kita upload yang lengkap, pasti atensi orang, oh iya kemarin kepo tentang ini konten fullnya. Pasti mereka di situ akan tertarik untuk melihat di feeds-nya itu tadi. Jadi saling berhubungan antara story dan Kamu feeds. juga gitu, Sunny Vera bikinnya? Iya, kalau aku lebih terjadwal juga sama kayak Mas Dwiki ya. Lebih gimana sih? Terutama kan kalau aku sebagai pelajar berarti audiens yang aku punya di Instagram itu juga rata-rata pelajar. Jadi mungkin aku lebih mengadaptasikan dengan keseharian aku sebagai seorang pelajar sih. Oke. Jadi ada beberapa batasan juga ya di sana. Tapi kalau untuk kita-kita yang pekerja kayaknya itu menjadi hiburan aja deh ya. Enggak. Ada sih yang bikin harus di konsep gitu juga ada kan orang-orang seperti itu. Tapi kalau aku pribadi kalau lagi pengen posting ya posting, kalau enggak ya enggak gitu. Semoga terjawab. Tapi ada dari Mas Sutahid Purnomo, terima kasih. Semoga terjawab dan Instagramnya naik viewsnya ya. Amin. Harus Amin. dong. Baik, tadi kita terpotong loh gamesnya karena ada pertanyaan-pertanyaan. Sudah lupa kan? Gitu, kalau ngobrol di Talenta tuh kayak gitu guys. Keasikan ya. Ini bisa sampai jam 12 malam. Wah, bisa ya, nggak Bisa habis kerasa. nih. Iya. Oke, juga pertanyaannya kali ini dijabat tapi kurang lengkap lagi kalau kita nggak bunyiin password kita. Password. Oke. Kembali lagi di jabat-jabat. Hei. Jabat-jabat. Oke, jawab cepat kali ini 2 pilihan, kalian langsung pilih salah satu ya. Oke. Tapi bareng pilihnya. Oke. Nungguin ya. Udah didengerin. Sunny Vera hobinya apa? Kalau saat ini mungkin hobinya lebih ke tulen, Tulen. berwisata. Sama deh kayaknya. Sama. ya. Tulan dan membuat konten-konten pastinya. Oke, pertanyaan yang cukup sulit, tapi pilihan manapun boleh, tapi kalian harus menjawab alasannya. Oke. Hobi atau pendidikan? Pendidikan. Oke, karena Karena pendidikan itu salah satu kewajiban, kewajiban yang kita harus miliki sebagai pedoman dalam hidup. Selain itu,
kita bisa kok pendidikan itu dimasukin dengan apa yang hobi kita. Jadi bisa melakukan hobi itu dalam pendidikan juga. Kamu? Tentunya pendidikan itu pasti awalnya adalah tanggung jawab ke diri sendiri dan orang tua ya. Gimana pun seperti yang dikatakan Diajeng Sanifera tadi, itu adalah suatu pedoman. Dan untuk menjalankan hobi pun kita perlu pendidikan, perlu ilmu-ilmu. Jadi jangan sampai kita menjalankan hobi terus melupakan pendidikan. Kayak sekarang ya, saya walaupun menjadikan Mas Diajeng ini tetap ayo skripsinya dari orang tua, tetap seperti itu. Jadi bentuk tanggung jawab. Next, ganteng, cantik atau pintar? Pintar. Oke. Pintar doang tapi jelek gimana dong? Aduh, gimana ya? Namanya orang pintar itu pasti bisa men-self brandingkan dirinya sendiri. Jadinya bisa cantik in a good way. Oke, kalau kamu sama juga? Sama juga, dan kalau orang pintar itu pasti mengerti bagaimana harus menempatkan diri, bagaimana kita harus beradaptasi sama orang lain. Jadi enak aja gitu, misalnya dilihatnya atau kita ngobrol bareng itu enak aja. Kalau orang pintar itu kan bisa mengolah ini. Kalau ganteng aja ya kurang. The next question is MBK or Stadion? MBK. Oke. Emang kenapa stadion tuh juga fasilitas sekali, tempat publik juga, juga di sana. Alasan kalian MBK? Mungkin kalau aku pribadi memilih MBK karena ikon Kota Blitar. Selain ikon Kota Blitar, emang ada ya Mas Afik kota lain yang punya MBK selain Kota Blitar? Enough, jawabannya cukup sampai di sana. Kamu? Nah, kalau stadion tuh balik lagi di mana-mana pasti ada ya stadion. Di kota-kota lain itu umum lah. Nah, kalau MBK itu spesial, cuma Blitar gitu loh yang punya. Blitar ya. Blitar gitu. Bagaimana kalau MBK atau Monumen Peta? MBK. Tetap ya. Monumen Peta jadi saksi pengibaran bendera pertama kali juga. Iya, sebenarnya itu pertanyaan yang sulit sih karena saling cuma sambung, Kota Blitar yang punya. Sambung menyambung gitu loh tempat wisatanya itu. Jadi gimana? Pilih MBK tetap. MBK. Tapi kalau di Monumen Peta setiap tanggal 14 ada apa? Coba. Ada drama kolosal Peta. Pemberontakan Peta. Ya. Aduh, ada lagi nih yang bergabung, Sobat Mahardika. Terima kasih banyak, kita bacain lagi ya. Oke, monggo. Alhamdulillah, janji kami amini di talk show pendaftaran Kang Mas Diajeng di Radio Mahardika sebelumnya. Mas Afik jadi MC Grand Final. Beneran, yeay, matur suwun. Anyway guys, jadi dulu tuh pas teman-teman atau kakak-kakak Kang Mas Diajeng tuh talk show di sini untuk promosi nih, ngajak teman-teman pendengar Mahardika untuk gabung. Itu aku cuma nyeletuk, nanti MC-nya aku ya. Gitu. Ternyata bener dong kemarin. Perkataan adalah doa tuh. Oh iya. Terima kasih juga Mas, semoga sukses selalu. The next grand finalnya aku lagi. Ada lagi pertanyaan berat-berat terlebih dahulu ya. Ini pendengar Mahardika banyak banget yang excited. Menurut Kang Mas dan Diajeng, apakah Kang Mas Diajeng 2021 bisa dikomersilkan untuk jadi talent content IG? Atau kasih tips dong biar personal branding orang bisa muncul dan nyata. Oke, sudah? Oke. Tentunya sangat bisa sekali ya. Contohnya kemarin kita sebelum grand final itu kan pasti ada penugasan-penugasan. Nah, di situ kita juga bikin konten kita sendiri, talentnya, kemudian kita yang mengolah bagaimana kontennya, brandingnya itu seperti apa di situ. Jadi kita memang sangat, ketika kita mendaftar Kang Mas Diajeng 2021 ini tuh dituntut untuk sangat memaksimalkan sosial media, terutama soal branding dan juga mempromosikan pariwisata. Kamu? Oke, kalau dari aku sedikit menambahkan seperti yang dikatakan Mas Dwiki. Kalau saya lebih ke gimana kita mempersonal branding ya. Kalian tuh mau dikenal sebagai apa nih? Jadi kalau misal kalian cuma mau jadi pelajar aja nih, nggak ikut ajang apa-apa, it's okay. Kalian bisa dikenal sebagai pelajar. Gimana kalian mempromosikan mungkin sektor pariwisata atau bisa mengenalkan apa yang kalian lakukan dengan apa yang kalian punya seperti tameng atau wajah seorang pelajar gitu. Oke, semoga terjawab ya. Doanya Mas Afik dikabulkan oleh Mbak Rita Zulkarnain. Terima kasih Bu Rita. Terima kasih ini Pak Sutahid Purnomo ya. Oke, terima kasih. Pokoknya terima kasih Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Blitar. Terima kasih. Oke, kita next ke
challenge tadi, games kita belum Oke. selesai. gamesnya Oke. berlanjut Masih kita lanjutkan. Bapak boleh kasih kita 2 pilihan Pak untuk Kang Mas Diajeng kita yang agak sulit apa dengan apa gitu. Aduh. Mereka akan disuruh menjawab dengan cepat. Oke. Pertanyaannya adalah sekarang ditunda dulu yang jawab cepat. Sekarang jawab secara langsung dengan cepat. Oke. Bukan pilihan ya. Oke. Saya terpilih menjadi Kang Mas Diajeng karena saya. Layak. Percaya diri. Oke. Wow, beda. Percaya diri? Ya. Karena percaya diri itu tentunya penting. Gak cuma di Kang Mas Diajeng aja, tapi semua sektor ya. Diawali dengan percaya diri, pasti insya Allah apa yang akan dilaksanakan atau dilakukan itu berjalan dengan semestinya atau berjalan dengan lancar. Oke, layak. Mungkin layak menjadi salah satu implementasi dari percaya diri ya. Gimana kalau kita udah merasa layak, berarti kita sudah percaya akan potensi yang kita punya dan kita pasti udah merasa bisa. Saya pasti bisa jadi apa yang terbaik di sini gitu. Terutama menjadi seorang Diajeng ya kalau untuk saya. Tapi kalian nih sebelumnya juga pernah ikut ajang-ajang seperti ini atau ini baru pertama kali sih? Kalau untuk aku sih baru pertama kali ya. Terlebih aku masih 16 tahun. Jadi seorang pelajar SMA itu baru dapat dapat tujuan, dapat keinginan untuk menjadi seorang duta wisata tuh SMA sih, masuk SMA ini. Kamu juga pertama kali? Dulu saya tahun 2016 pernah mengikuti Kang Mas Diajeng juga dan alhamdulillahnya gagal. Kemudian diberikan alhamdulillahnya karena mungkin saya diberikan waktu untuk belajar lebih matang lagi dan alhamdulillah tahun 2021 ini ketika saya mengikuti ajang ini lagi ya alhamdulillah menjadi nomor 1 di sini. Tadi barusan ada telepon guys, tapi Afik angkat terus dimatiin sekarang. Padahal kita mau ngobrol ya sama pendengar Mahardika, mohon Ya, maaf. di ghosting dong. Bahasanya sekarang ghosting ya. Luar biasa. Boleh dong telepon lagi, pasti kita ngobrol kok. Kamu sih nggak sabar ya. Baik. Ini juga pesan dan kesan dong gimana selama pemilihan sampai grand final. Pesan dan kesan dari seluruh rangkaian perjalanan kalian. Oke, kalau pesan dari aku, mungkin generasi muda sekarang itu kuncinya cuman 2 sih. Gimana kita itu ada kemauan dan konsisten. Diimbangin dengan berdoa dan berusaha. Jadi kalau kalian udah punya tujuan, kalian mau dan niat akan tujuan kalian, kalian usahakanlah tujuan kalian dengan ikhtiar dan juga doa gitu. Karena memaksimalkan itu juga perlu sesuatu ikhtiar lah istilahnya. Jadi menjadi yang terbaik itu juga perlu usaha. Kalau dari Sanivera ini dari general ya, aku pengennya kamu jawab dari rangkaian acara, rangkaian peristiwa karantina dan segala macam. Pesan kesan kamu seperti apa? Pesan kesan adalah pastinya sangat banyak belajar dari kakak-kakak Payu Kandi senior, kita biasa nyebutnya kakak gitu. Kemudian juga pastinya ada pengalaman atau hal-hal baru mulai dari pengetahuan, mental semuanya itu diuji dan kemudian explore dirinya itu nambah, oh ternyata aku bisa ini ya, ternyata aku bisa ini ya, yang sebelumnya kurang yakin, tapi setelah terjun di Payu Kandi ini menjadi, oh ternyata aku bisa, ini bisa mulai dari pengetahuan umum, sejarah, bahasa Inggris, public speaking, semuanya itu dapat di sini komplit. Dan pesan untuk anak muda ya, terutama anak muda di Kota Blitar ini adalah walaupun kita hidup di era modern, di era digital, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Kita harus terus belajar sejarah dan melestarikan budaya serta tetap mengutamakan pendidikan yang sudah kita bahas itu tadi. Oke, baik. BTW role model kalian siapa sih? Kalau aku pribadi role model tuh bisa dibilang panutan ya. Panutan aku mungkin saat ini Maudy Ayunda. Maudy Ayunda, luar biasa. Wow. Maudy Ayunda. Kamu? Kalau aku siapa ya role modelnya sekarang? Oh mungkin Raditya Dika. Raditya Serius Dika. tapi bercanda. Serius tapi bercanda gitu ya. Kita keluarin dulu celengean kita, tapi kamu nggak tahu gimana seriusnya kita. Nah, gitu iya, ya. benar. Karena aku pribadi juga di angkatan ini itu tuh pasti banyak komen yang kok Dwi itu kelihatannya nyantai, kelihatannya itu nggak pernah mikir apa segala macam, tapi tos gitu. Terus kayak ya emang aku anaknya gini, nggak pernah yang terlalu serius tapi serius gitu. Oke, kenapa kamu milih Maudy Ayunda? Oke, kalau aku milih Maudy Ayunda karena Maudy Ayunda itu dia tuh bisa apa aja gitu. Dia multi talent, pintar, cantik, kayak
apa yang Lengkap diidam-idamkan gitu. dia apa yang Lengkap. diidam-idamkan menjadi seorang wanita tuh ada di dia gitu. Oke, baik. Wah, nggak kerasa guys. Kita udah sampai jam 8 loh kita ngobrol. Oh iya, nggak kerasa Lebih banget. bahkan guys. Kurang Gimana nggak sih? dong? Kurang nggak sih? Kurang nggak sih? Nanti kalau kurang kita jadwalkan lagi lah ya. Oke, boleh. Oke, But siap. wait, satu pertanyaan yang mungkin juga ada dari teman-teman yang masuk di WA-nya Mahardika malam hari ini. Oke. Ada siapa nih di belakang nomornya 642. Tampan dan cantik penting gak sih untuk anak-anak zaman sekarang mengingat dunia begitu kejam? Oke, kalau menurut aku bukan menjadi sosok yang utama antara ganteng dan juga cantik ya. Karena base dari seorang seseorang duta wisata atau seorang biasa pun itu adalah gimana kita mengolah dan mengembangkan potensi yang ada di diri kita gitu. Kalau kita merasa kurang pede akan apa yang kita punya, kita bisa branding, kita bisa memaksimalkan apa yang ada di otak kita gitu loh. Kita bisa menjadi cantik dengan gaya kita sendiri, jalan kita sendiri. Tapi aku setuju banget, real setuju sama kamu kalau kita tuh cantik, ganteng di jalan kita sendiri. Tapi dunia begitu kejam, Kejam. Dwiki. Mereka tuh melihat tampang dulu dan fisik dulu. Gimana menurut kamu juga? Nah, pasti orang langsung ngelihat Pertama pasti fisik. Nah, Ini tuh fisiknya. sangat-sangat udah deh, harus buka mata memang fisik sekarang tuh ya. Tapi juga kalau nggak diimbangi dengan pemikiran atau kita open minded, itu juga kelihatannya mungkin zong seperti itu. Benar, Jadi benar. nggak cuma cukup cantik atau tampan aja, tapi juga dari branding kita, dari mungkin bisa lihat dari cara ngomong kita juga, Benar, dari benar, public benar. speaking kita, itu tuh bisa menggambarkan kepribadian kita juga. Kepribadiannya itu cantik atau ganteng, cantik atau biasa aja, atau ganteng atau biasa aja gitu. Jadi nggak cuma soal fisik, tapi kita juga harus seperti yang dikatakan Sani Vera tadi, kita menunjukkan kepedean kita, kayak inner beauty lah bahasanya kan kita itu. Jadi dari dalam pun juga kita mengeluarkan kesan kepada orang lain yang mungkin walaupun maksudnya fisiknya nggak bisa dibilang cantik atau ganteng, tapi ada rasa yang membuat orang itu nyaman kita ketika berbicara sama kita, ketika berhadapan dengan kita seperti itu. Itu hanya bonus aja cantik sama ganteng. Kuncinya adalah kita bisa menempatkan diri. Benar. Betul. Mau ke kolam renang ya pakai baju renang. Ya. Mau Tidak pakai ke- dress. Bener Ya kan? sama kayak gitu, dress cantik tapi penempatannya nggak bener di kolam renang gitu. Nah, Bener. Itu pasti kalau kita sudah tahu karakter tubuh kita, wajah kita dan lain segala macam dan merawat diri, Iya. itu wajah kita emang nggak cakep, nggak cantik, tapi asik aja dilihat Iya, gitu. bener. Bener nggak sih? Bener pede banget. aja, pembawaannya asik aja gitu. Jadi intinya cakep dan ganteng penting nggak? Penting Penting, juga. tapi Iya, in other itu. in positive way gitu Iya. loh. Penting ya. Penting. Tapi bukan satu aspek yang harus dicapai. Iya, bukan. Bukan, Kan guys. relatif juga kan. Menurutku mungkin cantik, menurut Sani Vera mungkin enggak gitu. Bisa juga gitu. Relatif. Gitu. Oke, 642 semoga terjawab. Tapi ada satu pertanyaan lagi. Oke, baik banyak yang tanya ya. Di nomor belakangnya ada 246. 462, sekarang 246 cuy. Jangan-jangan jodoh nih ya. Siapakah mereka? Bolak-balik. Coba nanti kalian tebak. 246 di belakang nanyain gimana menurut kalian tentang stigma kalau menjadi duta wisata itu harus cantik dan ganteng. Oh, seputar itu terus sih. Gitu ya. terus ya. Gimana menurut kalian menilai itu? Stigma yang saat ini beredar kan seperti itu. Gimana? Cantik atau ganteng itu relatif, ya kan? Balik lagi. Gimana kita menghindari stigma ya, Mas Afik ya? Mm-mm. Kita mungkin membuktikan dengan adanya potensi apa yang kita punya. Kita membuktikan dengan in other way. Gimana cara kita ngomong, gimana cara kita meyakinkan orang atas kecantikan itu bukan nomor satu. Benar. Apa yang kita punya itu menjadi tolak ukur orang akan penilaian tentang diri kita. Personal branding itu yang nomor satu, bukan Nah, cantik. terus juga dari kita aja untuk menjadi duta wisata ini ya nggak cuma dilihat oh ganteng, oh biasa aja, oh cantik, oh enggak gitu. Tapi juga prosesnya itu kita dari tadi yang udah aku bilang, dari mulai ada tes wawancara ilmu pengetahuan umum, bahasa Inggris dan lain sebagainya, uji bakat itu juga yang dilihat dari dewan juri juga. Jadi nggak cuma kelihatan oh ganteng, oh cantik, tapi juga potensi yang ada di dalam diri itu dilihat dan dinilai. Justru itu yang utama.
Seperti Dan itu. untuk kamu 246, sebenarnya cantik dan ganteng itu bukan sesuatu yang harus dibanding-bandingkan atau menjadi Yes. kok aku nggak ini sih jadinya aku nggak kepilih atau Iya. mungkin bisa kayak gitu ya. Langsung Tapi insecure. sebenarnya yang perlu kita tanamkan adalah kita nih menempatkan diri, misalkan mau gabung di mana atau daftar di mana, ya kan tahu tuh apa pendaftaran apa istilahnya tuh Ketentuan kriteria kriterianya gitu kriterianya loh, gimana ya. benar. Harus Itu ada sih. bakat, harus ini segala macam, itu nggak mudah loh ya. Nah, kalau kita udah merasa apa ya perlu belajar lagi, ya belajar lagi dulu. Kalau udah pede, udah yakin, ya gas gitu. Semoga terjawab ya 246 dan 462 di malam hari ini. Semoga kalian berjodoh. Amin. Oke, the last question for you both. Resolusi tahun 2022. Boleh tentang pribadi, boleh tentang organisasi kalian Payukandi. Resolusi kalian. Look di kamera. Alright. Resolusi Sanifera 2022 adalah mengembangkan apa yang saya punya dan mendistribusikan dan merealisasikan melalui wadah Payukandi di Kota Blitar. Oke, amin, amin. 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 Mungkin resolusi saya pastinya kurang lebih seperti itu juga ya. Jadi di sini saya dan Sanifera dan teman-teman yang lain sudah masuk di keluarga Payukandi tentunya, Payukandi tercinta. Nah, di situ saya ingin lebih mengeksplor diri saya, mengeluarkan apa yang saya punya in positive way, dan pastinya dari apa yang saya punya ini saya ingin berkontribusi untuk Kota Blitar tercinta, terutama di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Wow, luar biasa malam hari ini perbincangan kita, guys. Tapi aku penasaran kemarin ya, kalian opening number-nya bawa nama apa sih? Maksudnya alamatkah, sekolahkah, atau apa kemarin? Mungkin dari status kita ya, Iya, kayak aku mahasiswa misal pelajar belajar gitu. gitu. Oke, kamu Jadi mahasiswa gitu mahasiswa ilmu komunikasi. ya. Oh ya udah, kalau gitu Nggak kita sebut merek. praktekkan pertama-tama ya. Menjadi penutupan kita malam hari ini dari Kang Mas Dwiki dulu opening number kemarin. Soalnya aku di backstage kemarin. Nggak kedengeran. Nggak kedengeran. Kan belum in Oh, iya. ya, belum enter ke panggung saya. Masih ada rangkaiannya tuh. Silahkan. Ya, langsung ya. Dwiki Afian, 22 tahun, mahasiswa ilmu komunikasi. Oke. Sanifera Cantika Sari, 16 tahun, pelajar SMA. Oh gitu ya, luar biasa. Wah, selamat sekali lagi untuk kalian berdua. Alhamdulillah, terima kasih. Semoga menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan penuh Amin, komitmen amin tinggi. ya Allah. Ya Amin. Allah. Terus juga banyak inovasi-inovasi dan yang pasti bisa membawa Parekraf Kota Blitar ini semakin tinggi lagi. BTW Amin, kalian amin, nantinya amin. juga akan ke Raki? Insya Insya Allah. Amin, doakan yang terbaik. Doakan Itu saja. kapan ya? Masih Itu lama. Masih lama sih, nanti kita Masih. jadwalkan lagi. Oke, jadi nanti juga ada persiapannya. Iya, persiapan-persiapan gitu pastinya. ya. Oke, sukses selalu untuk Diajeng Sanifera Terima dan Kang Mas kasih, Mas Dwiki. Afi. Terima kasih Untuk banyak, Mas menjabat Afi. 2 tahun lagi ya. Iya, Ya. 2 tahun Semoga lagi. sukses selalu. Amin. Amin, amin ya Dan Allah. pastinya banggakan orang tua kalian dan Kota Blitar. Ya, Siap. harus itu. Terima kasih sudah mampir ke studio Mahardika. Jangan kapok-kapok, nanti kita akan jadwalkan lagi dengan games yang lebih seru Oke, lagi. Oke, siap. Terima dinantikan. kasih juga untuk Sobat Mahardika yang sudah bergabung di live chat Radio Mahardika Live, yang sudah WA di Mahardika FM juga. Terima kasih, malam hari ini sangat rame, dan Mas Satrio tim streaming kita juga terima kasih Wah, banyak mantap. sudah menemani malam hari ini. Next, Rabu depan kita ketemu dengan narasumber lainnya di Talenta MBK. Malam hari ini Talenta MBK ditutup dulu. Terima kasih banyak juga untuk Mas Odi yang di sana yang selalu menemani menjadi asisten Setia kalian menemani. ya. Jangan lupa diminum Mas Odi minumannya. Agar segar. Agar segar. Terima kasih banyak sekali lagi untuk semuanya. Ketemu lagi Rabu depan di Talenta MBK. Afik Rahardian pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.